Medio. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan seluruh pesan yang ditinggalkan Marcella untuk yang akan hadir nanti. 32 tahun sudah Marcella hadir di dunia ini, dan pada akhirnya datangnya Marcella memang sudah ditugaskan untuk menitipkan hal-hal yang terjadi pada hari ini untuk diceritakan pada yang akan hadir nanti. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mendengarkan seluruh catatan tentang hari ini untuk para pendengar yang akan hadir nanti. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Kisah pencarian seorang wanita dengan berbagai teror dan ancaman. Akankah teka-teki ini dapat terpecahkan? Selesaikan Rubik di podcast Tinggal Nama original series season terbaru. Cepat selesaikan. Hanya itu caramu menemukan jawabannya. Persembahan Medio by KG Media hanya di Spotify. NKCT itu ditulis 2016, which is berjarak 4 tahunan 4-5 tahun dari NKCT. Dari generasi yang ditulis 2011 lah startnya ide. Aku tulis itu nggak buat dirilis, karena itu bukan aku yang ada di publik. NKCT itu bukan orang terdekat aku, kenal aku yang suka bercanda, ketawa-ketawa doang, hidupnya seakan kayak nggak ada masalah gitu. Saat dikasih NKCT kan kayak, ini pura-pura apa gimana sih ini orang? Aku tulis waktu itu di notes HP 2016, atasnya gini, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Itu pesan personal aku sebenarnya untuk anakku di masa depan. Untuk anakku di masa depan aku tulis setiap hari. Kalau aku ketemu siapa, aku belajar. Misal aku ketemu tukang somai di jalan, aku selalu ngerasa aku tuh kosong setiap ketemu orang baru. Banyak yang bisa aku pelajarin dari mereka dan itu aku tulis. Dan sampai pada 2016 ke 2017 quarter life crisis. 26 ke 27 standar perempuan. Standar perempuan usia segitu ya, saat laki-laki di usia 30. Ya beda-beda orang. Tapi waktu itu aku lagi quarter life crisis. Stres, aduh hidup gini-gini aja. Generasi 90-an udah makin lama makin slow dong. Udah mau 5 tahun, akunya juga burn out, ngerjain. Orang nostalgia sehari 2 hari ketawa. Iya, setelah itu ya 5 tahun, aku apa mas suruh bahas orang bahas Atun kejepitan jidor ketawa gitu ya. Aku kayak, aduh itu kerjaanku tiap hari. Jadi udah nggak ada sparknya lagi rasanya. Dan pada waktu itu aku bikin perusahaan. Aku bikin perusahaan 2015. Dan waktu itu struggling di tahun pertama. Aku hampir tidak bisa gaji pegawai-pegawaiku. Dan kayak aku udah nggak ada duit lah. Sekarang meran bisnis baru itu. Menjalankan bisnis baru. Bisnisnya aku putar dari royalti pertama. Ini royalti. Ya, royalti buku ini aku putar. Penjualan kaos apa dan lain-lain berjalan. Sampai suatu titik aku kayak seninya hilang, bisnisnya terlalu dominan. Aku jalanin 2 peran itu bareng. Aku burn out, aku sakit. Aku kena autoimun dan lain-lainnya. Hasil dari stres panjang itu. Dan akhirnya aku nggak bisa gini terus nih. Mati muda aku nih kayaknya. Kalau jalanin kayak gini terus. Dari situlah ditulis tuh si NKCTHI. Tidak ada judul itu. Tidak ada NKCTHI. Cuma ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Dan sampai suatu titik aku duitku tinggal 80.000 di rekening. Setiap akhir bulan aku harus gaji. Aku cuma punya 2 pegawai. Tapi untuk aku yang nggak punya duit itu kan berasa ya. Iya, berasa banget. Aku ambil kerjaan pembicara, apapun aku ambil kerjaan, berapapun, untuk bayar perusahaanku. Jadi silang gitu, aku kerja di luar untuk bayar ini, karena IP-nya, generasi harus terus jalan. Sambil berjalan, aku nggak punya apa-apa lagi nih. Waktu itu sempat ditipu dan lain-lain, bikin t-shirt. Pernah ngalamin ditipu juga?
ya aku bukan di bidangnya, aku kerjain, jadi belajarnya bener-bener kayak bodoh-bodoh sampai agak pinter gitu. Dari sampai situ kayak, aduh tinggal 80.000 gimana ya? Kerja sana sini kan ada mentoknya juga, sampai kayak ini dirilis deh. Aku butuh duit. Aku udah nggak bisa nih. Gitu. Padahal tadi sisi lain dari itu nggak akan mau di-post, itu nggak akan mau di-share lah, nggak mau di-share. Butuh duit nih. Aku tunjukin ke satu temanku waktu itu. Gimana? Bagus banget lagi. Responnya. Ini lu yang gue temuin di jam 2 pagi. Bukan yang orang temuin lu di jam 2 siang. Bukan. Beda sama sekali. Beda. Generasi 90-an tuh orang temuin di siang hari. Di kampus, ya, lagi ceria gitu. Okay. Ini yang orang gak banyak temuin, lu di jam 2 pagi. Sendiri, hening. Dan ya dari situ, gitu ya. Ya udahlah, aku butuh duit. Aku ingat aku bikin rekaman. Oke. Aku bilang, judulnya KCTHI. Langsung itu. Aku rekam malam itu jam 3 pagi. Nanti kita cerita tentang hari ini. Covernya itu adalah jendela. Yang sebenarnya itu adalah setiap malam seorang ibu lagi membacakan dongeng untuk anaknya. Itu dia lagi ngobrol. Surat yang dia kirim waktu dia muda. Dia baca surat itu datang satu persatu di halaman rumahnya. Dia bacain setiap hari untuk anaknya. Dengan maksud suatu hari si ibu ini menua. Dia lihat orang-orang sekitarnya yang saat menua. Dulu dia bilang nggak mau jadi kayak gini, tapi semakin tumbuh kadang kita lupa, kadang kita jadi orang yang kita benci. Iya. Kayak aku nggak mau jadi pembohong. Tiba-tiba aku jadi kayak pembohong. Aku nggak mau jadi A, B, C, dan nggak ada yang bisa ngingetin selain diri kita sendiri. Kalau orang lain rasanya defensif gitu kayak, kalau sekarang gini, sekarang gitu, sulit lah. Jadi aku pikir, wah aku nggak mau menua dan mengeras. Satu-satunya yang bisa ngingetin aku bukan orang lain, tapi diri sendiri. Pesan yang aku dapatkan saat aku umur produktif itu. Dan itulah NKCTHI. Itu storytelling di malam hari. Makanya tulisannya nanti kita cerita tentang hari ini. Aku lagi ngomong tentang apa yang terjadi waktu itu di masa sekarang. Dan ternyata kita itu jadi spirit yang besar dalam prosesnya, yang kita itu ternyata jadi cerita banyak orang. Persis, nggak melulu personal lagi. Tanpa aku sadari, ya. Kata kita tadi. Kita itu dalam proses kreatifnya, aku akhirnya ngobrol di Instagram Story. Iya. Aku buka forum cerita yang tanpa aku sadar, kayak aku bisa terima 2.000 sampai 7.000 cerita pada masa itu. Banyak banget. Dari satu posting atau dari satu? Dari satu pertanyaan. Merinding nih gue. Dari satu pertanyaan, aku pun nggak pernah nyangka, Mas. Ya, aku dulu anak kecil yang oneng ini, kok bisa dipercaya dikasih cerita itu sangat pribadi kan? Iya. Sekedar pertanyaan, apa makna Bapak untuk kalian? Di kepalaku, Bapak tuh pahlawan. Bapak tuh sosok kuat, nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Ternyata. Pas aku buka, balon di kepalaku, bubble-bubble tuh kayak diletusin. Dan bilang, Bapak tuh penghancur hidup gue. Bapak itu orang pertama yang kasih gue harapan, dan orang pertama yang ngancurin harapan gue. Kan itu aku nggak pernah nyampe situ, Mas. Iya. Aku nggak pernah tahu sisi itu saat aku nggak dengar. Iya. Dan lagi-lagi, aku bertugas untuk merangkum waktu itu. Merangkum ratusan ribuan cerita orang itu jadi satu kalimat yang tidak menyudutkan siapapun. Untuk semua perasaan yang tadi terkumpul. Gimana kata Bapak ini tidak membuat orang lain ngerasa, kok Bapak lo enak ya? Kok Bapak gue jadi kayak jelek ya? Kok gue jadi lebih buruk daripada lo? Itu yang aku coba ramu. Gimana cara saya bikin satu kata cerita tentang Bapak tanpa ada satu orang pun merasa lebih buruk daripada orang lain. Jadi lain KCTHI. Polanya gimana? Cela merenungkan itu kah? Atau mengendapkan sekian lama baru ketemu kah? Atau mencatat? Mukjizat dari Allah. Aku nggak tahu. Aku nggak pinter. Aku bukan orang pinter yang tahu teori penulisan yang betul tuh apa. Aku nggak. Tapi menyarikan ratusan pendapat orang, subjektif, experience itu aku ternyata tanpa sadar aku masuk ke cerita mereka. Itu yang bikin aku tenggelam. Aku sakit juga di situ. Setahun aku denger cerita non-stop. Aku adiksi. Wah, itu kekuatan kata kita tadi tuh. Itu ternyata kita itu powerful banget. Orang ngerasa satu. Tidak ada satu orang pun yang pegang akun itu kecuali aku. Aku nggak punya hati untuk bahkan kakakku gitu. Aku pegang itu.
kalaupun misalkan ada kerjaan atau apa, jangan sampai lu buka DM-nya ya. Di sana ada hidup orang lain yang sebenarnya gue nggak berhak untuk membukakan ke orang membuka lain. itu ke orang lain. Karena dia trust ke Sheila kan? Iya. Dan itu problemku adalah aku terlalu tenggelam sama suatu hal biasanya orangnya. Suka interest sesuatu masuk ke dalam sedalam-dalamnya. Setahun itu aku buka cerita beberapa orang hampir bunuh diri. Aduh. Aku nggak punya basic, Mas. Aku bukan psikolog. Iya. Gimana membantu mereka untuk... Iya. Tapi yang aku tahu saat aku sulit dan aku nggak punya harapan, aku cuma pengen ada orang dengar keluhan aku. I see. Dan tidak semua orang seberuntung aku, lahir ada bapak ibunya, ada teman-temannya, ada kakak. Dan beberapa orang harus ngadepin itu semua sendiri sepanjang hidupnya. Dan ya akhirnya NKCTHI itu jadi tempat aku mendengar aja. Itu 2 tahun yang aku lakukan. Itu kecakapan yang sangat jarang sekarang dimiliki, kemampuan mendengar. Orang mau bersuara, orang mau didengar. Terlalu banyak tempat untuk bersuaranya soalnya. Iya benar. Dan itu yang aku lakukan. Tanpa background ya. Itu nggak benar. Menurut aku itu tidak tepat sebenarnya dilakukan sama orang biasa kayak aku yang tidak punya background mendengarkan, menyerap energi banyak orang. 2 tahun aku nangis setahun pertama setiap malam. Karena menerima cerita yang datang. Baca cerita kayak orang sesederhana aku tanya, apa kalimat terjahat yang pernah kamu terima? Kalau aku mungkin bisa bilang dosenku bilang, lah nggak akan sukses loh. Ya, itu bagi aku, jahat ya gitu. Pas aku baca orang lain, ibunya bilang tau gitu gue gugurin loh. Aduh. Gimana ya? Apa rasanya jadi kepala orang itu yang menyimpan kalimat itu sepanjang hidupnya? Pasti penuh dendam, emosi yang nggak pernah selesai. Bapaknya kayak, gue nyesel lahirin loh. Dan banyak, ternyata tempat paling luka itu adalah tempat kita paling dihadirkan. Bukan orang lain yang bilang lo jelek di sosial media. Oke itu sakit, aduh sakit ya. Tapi nggak kebawa panjang kan. Benar saat orang yang kasih harapan dan ngambil harapan itu paling hancur hidupnya. Oh jadi inget anak gue ya? Aduh, jangan gue pernah jahat apa deh anak gue. Tapi itu kan, aku ngelihatnya jadinya beberapa dari kita, mungkin aku, kadang lupa bawa baggage, bawa luka yang aku dapat dari entah dari mana. Aku lupa menyadari kalau luka itu punya aku, dan tidak pantas orang-orang sekitarku tuh aku wariskan luka itu. Itu yang akhirnya aku pelajarin, ini tuh kayak tumpukan bola salju yang terus membesar, yang kita nggak pernah sadari sebenarnya itu perlu kita selesaikan sendiri, nggak ada tanggung jawab siapapun di sana. Luka itu kan punya semua orang jadinya. Iya betul. Pas aku baca cerita itu aku jadi sadar kita semua korban di cerita masing-masing. Dan itu yang bikin aku kayak, oke, NKCTHI ini perlu rilis. Aku menguatkan diriku 2 tahun itu dengan ngobrol di Instagram. Di Instagram itu. Ternyata banyak orang yang memaksakan dirinya untuk nggak kayak manusia aja. Dia sedih dan gue nggak pantas sedih. Itu nggak manusia itu. Itu nggak manusia. Contoh sosok bapak, mungkin Mas gitu pernah merasakan kayak gue nggak pantas sedih lah. Ada tanggungan, ada anak, ada istri yang perlu dikuatkan. Padahal kan ya sama aja, bedanya cewek cowok. Bapak ibu ya mereka punya, ada di sini yang nggak bisa dipungkiri itu hadir, dan itulah ternyata jadi problem-problem di era modern ini kan. Mental health issue dan lain-lainnya, dan akhirnya aku mempelajari apa yang ada di feed sama apa yang ada di kehidupan nyata tuh nggak ada. Ini fana banget. Dan nggak fair untuk kita ngebandingin 15 detik itu ternyata. Iya. Kalau 2 karya nih tadi, Generasi 90-an sama NKCTHI. Ada satu benang merah sih gue lihat, ada hati di situ ya. Iya. Ada ya perasaan subjektif di situ. Gue juga percaya sih kalau sesuatu ditulis dengan hati itu yang kena tuh hati yang lain. Makanya kata kita di situ itu kayaknya kayak mengetok gitu ya. Dan itu terbukti ya. Dan setelah buku itu rilis, apa reaksi atau respon dari orang yang tadinya nggak ikut di Instagram itu? Mereka jadi merasa ini jadi bagian dari mereka. Karena pas aku buat karya itu, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan itu untuk kita, itu tentang aku banget. Dan yang aku percaya saat aku membuat karya ke publik, ada investment di sana, ada publisher naruh duit, ada waktu, ada orang tim yang bantu aku di sana. Saat itu karya itu sepenuhnya bukan punya aku. Aku punya tanggung jawab untuk
keluar dari egosentris seorang seniman yang ngerasa aku paling paham, aku yang paling tahu tentang karya ini. Saat itu rilis, banyak orang merasa ini bagian dari mereka. Aku mendapat reaksi yang di luar ekspektasiku, karena aku nggak punya ekspektasi hidupnya. Nggak punya ambisi, lebih tenang sih sebetulnya. Nggak mudah kecewa. Mereka ada yang nggak jadi bunuh diri. Ada teman yang akhirnya menikah karena buku ini. Dia namain anaknya Awan. Seperti di kisah itu ya. Ada yang akhirnya untuk pertama kalinya dia beranikan diri ngomong sama ibunya. Dia nggak pernah ngobrol dengan orang tuanya. Dingin, di rumah tuh dingin. Setelah baca itu dia ngobrol. Itu bukan kemampuan aku, Mas. Itu di luar kemampuan aku. Iya. Aku ngerasa aku dititipin. Aku percaya setiap manusia, teman-teman di sini dititipin satu hal baik dari pencipta yang tujuannya untuk diberikan ke lebih banyak orang. Kebaikan-kebaikan lain gitu ya. Dan aku ngerasa itu di luar kemampuan aku nggak pinter, Mas. Bukan orang pinter yang bisa menyentuh hati orang sedalam itu dengan strategi apapun. Tapi kemampuan membaca dan merangkum ratusan curhatan atau perasaan emosional dari orang itu kan bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua orang juga, Cia. Itu bisa memiliki kemampuan itu kalau merefleksikan dari mana, Cia? Dititipin. Aku dititipkan aja. Kebetulan aku hidup di keluarga Minang. Minang kuat dengan sastrawannya. Iya, persis ya. Literasinya bagus. Literasinya mungkin tanpa sadar ada genetik yang turun di sana. Ibuku seorang seniman, dia kerjanya menyulam, menjahit, membuat kaligrafi, nulis. Wah, itu kerjaan-kerjaan reflektif banget itu. Iya, bapakku pengusaha. Logik banget, ibuku hati banget. Kakakku tuh penulis dari kecil. Aku suka ngambil diary-nya. Abangku tuh suka gambar. Aku suka ngambil, lihat aku cuma kayak, bagus, abangku keren, kakakku keren, ibuku keren, bapakku keren, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata pas tumbuh, aku jadi peniru yang handal aja. Mengkombinasikan semuanya ternyata. Aku seorang peniru doang, yang, kakakku bisa ini, aku masa nggak bisa. Abangku bisa ini, ibuku bisa ini, bapakku bisa ini, dan jadilah aku. Dititipkan blessing sama Allah untuk ngasih sesuatu ke dunia, dan ya sudah, tugasnya segitu aja. Dilanjutkan ketemu orang-orang hebat lainnya, film, musik, dan lain-lainnya itu diteruskan sama mereka. Nah, ketika produk ini jadi kayak generasi 90-an, NKCTHI, Cela membayangkan ini akan meluas seperti sekarang nggak? Atau ya nggak ada ekspektasi kayak tadi bayangannya? Aku pemimpi. Tapi aku nggak punya ambisi. Pemimpi tapi nggak punya ambisi, berarti nggak mau bangun tidur dong? Aku suka banget tidur, aku suka banget malas-malasan, Mas. Aku kalau bisa bermimpi nggak ngapa-ngapain hidup. Cuma aku pemimpi, anak kecil, kebayang nggak anak kecil di sebuah komik, Chibi Maruko-chan, pemalas, anak pemalas yang suka, aku mau makan permen, aku mau tapi nggak mau makan apa-apa. Iya, aku pemimpi. Impianku pengen punya toko permen, kayak bener-bener anak-anak yang begitu aja, sampai besar dia tanpa sadar badannya tumbuh menjadi dewasa, dalamnya masih anak-anak. Dan aku punya mimpi, aku suka Astro Boy. Aku lihat, kok dia dari aku kecil, aku ngefans, sampai aku udah dewasa, mereka masih ada ya. Aku masih suka sama karyanya, gimana caranya? Doraemon, masuk ke keseharian kita, udah meninggal kreatornya. Tapi karyanya hidup. Aku duplikasi. Kok mereka bisa ya? Kalau aku mati, nanti karyaku mati juga. Teman-teman yang kerja bareng aku mati juga. Nggak bisa, kayak gini nih kayak cara kerjanya. Dari situlah nyari. Gimana caranya satu karya bisa hidup walaupun penciptanya sudah mati. Aku cari bentuk itu dengan duplikasi di Jepang, Marvel, Disney, dan lain-lainnya. Ya itulah yang lagi kita pelajarin di perusahaanku sekarang. Jadi kayak melihara IP juga ya, pengembangan IP. Tapi benar sih kata orang, tadi soal buku tadi ya. Ada 3 hal yang bisa melampaui hidup kita yang fana. Menikah dan punya anak, menanam pohon, dan menulis buku. Oh iya? 3 itu. Aku mau nanam pohon, sama punya anak belum, untung aku udah nulis buku. Iya, betul. Paling nggak, apa yang sudah kita taruh akan dikenang lebih panjang. Dan ini sih pasti sih, dari generasi ke generasi. Ini anak-anakku, Mas. Perkenalkan. Ada rencana lain untuk mengembangkan kegelisahan baru atau pengalaman subjektif lain gitu kan? Tadi kan ini subjektif juga, yang NKCTHI juga subjektif juga, atau problem yang dihadapi ya sekarang
Ada, pasti ada. Pastilah, masih Dan- kelihatan nggak? Pasti ada, aku lagi dalam proses. Tapi yang itu, akhirnya aku sadari aku tuh ngerasa lompat-lompat. Generasi kayak NKCTI moodnya beda kan. Beda, tapi aku menemukan satu kesamaan. Benang merah. Iya. Satu benang merah yang aku sadari, aku sekarang baru buat 5 buku, mau 6. Satu kesamaannya adalah ternyata selama aku membuat karya, aku tidak pernah hidup sekarang. Tapi hidup di Semua karyaku tuh mesin waktu. Generasi tuh balik ya, ke tahun 90-an. NKCTI itu maju ke 2024. Oke. Kamu terlalu banyak bercanda, prequel itu mundur ke 2008. Dan untuk pertama kalinya aku buat buku yang sekarang. Kayak ternyata itu mencerminkan diriku. Ya, mesin waktu tadi itu ya. Diriku secara pribadi yang tidak pernah hidup sekarang. Aku hidupnya di fantasi, selalu di sesuatu yang fantasi, fana gitu. Entah memori yang udah lewat atau sesuatu yang belum terjadi. Aku ternyata tumbuh bareng karyaku. Oke. Itu menyenangkannya ternyata membuat karya. Aku hidup terlalu terplanning. Suatu hari aku bikin buku, aku mau apa. Aku nggak, ternyata pada masa sebelum sekarang gini, sebelum pandemi khususnya, aku hidup sama sesuatu yang abstrak banget. Yang nggak ada, nggak bisa dipegang. Masa lalu, masa depan kan. Dan untuk pertama kalinya aku sekarang lagi membuat karya yang tidak tentang mesin waktu, tentang hidupku, tentang hari ini aja, apa yang real. Dan ya itu ternyata tumbuh bareng karyanya. Oke. Aku Jadi, baru sadar pas sudah kayak, iya ini tentang ini. Ini yang aku hadapin waktu umur segini ya. Dan menariknya ya kita tumbuh aja bareng. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.